Pemeriksaan fisik trauma maksilofasial. Yang pertama, inspeksi kesimetrisan wajah pasien apakah simetris atau tidak. Lalu melihat tanda-tanda trauma seperti ada atau tidaknya hematom atau pendarahan. Kemudian melihat ekstremitas dari trauma seperti rakun eyes pada trauma level 2, dental sign pada trauma level 3, dan hematom sublingual pada fraktur simfisis mandibula. Operator berpindah ke belakang pasien. Kemudian lakukan inspeksi pada os nasal untuk melihat ada atau tidaknya defisiasi, pada os zigomatikus untuk melihat ada atau tidaknya depresi, dan cek kesimetrisan wajah pasien. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Palpasi dimulai dari os frontalis dari lateral ke superior dan ke media. Cek apakah ada krepitasi, diskontinuitas, dan step deformity. Selanjutnya palpasi pada orbital rim, dimulai dari superior ke lateral, kemudian inferior dan media. Cek apakah ada krepitasi, diskontinuitas, dan step deformity. Selanjutnya palpasi prosesus os zigomatikus, dimulai dari prosesus os zigomatikus frontalis, intep, kemudian prosesus os zigomatikus temporalis, intep, kemudian prosesus os zigomatikus maxillaris, yang mana letaknya 1-5 mili dari lengkung hidung, intep. Prosesus ini bersinggungan dengan foramen infraorbital, yang mana dalam keadaan normal, pasien tidak akan merasakan parestesi. Cek apakah ada krepitasi, diskontinuitas, dan step deformity. Selanjutnya palpasi pada os mandibula, dimulai dari menton, korpus mandibula, angulus mandibula, dan ramus mandibula. Cek apakah ada krepitasi, diskontinuitas, dan step deformity. Kemudian operator berpindah ke arah jarum jam 6 atau 7, lalu operator menginstruksikan pasien untuk membuka mulut dan melihat apakah ada tanda-tanda trauma seperti hematom, missing teeth, dan maloklusi. Selanjutnya pemeriksaan anterior maksila. Tangan kiri operator akan memegang hidung pasien dan meminta pasien untuk membuka mulut. Kemudian tangan kanan pasien menggerakkan maksila ke depan dan ke belakang. Jika maksila bergerak, menandakan adanya fraktur level 1. Jika maksila dan os nasal bergerak, menandakan fraktur level 2. Jika os maksila, os nasal, dan os zigomatikus serta sutural frontozigomatikus bergerak, menandakan fraktur level 3. Selanjutnya, lakukan palpasi pada lateral maksila. Cek apakah ada krepitasi, diskontinuitas, dan step deformity. Lalu pemeriksaan os mandibula. Instruksikan pasien untuk membuka mulut dan jalankan jari operator di sepanjang mandibula. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat adanya fraktur dentoalveolar. Selanjutnya pemeriksaan bimanual palpation. Dengan cara memasukkan salah satu tangan operator ke mulut pasien dan tangan satu lagi di luar mulut pasien. Lalu lakukan gerakan ke atas dan ke bawah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat adanya trauma yang besar pada mandibula.